Selamat berjumpa kembali sahabat yang budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas masalah tentang transaksi online yang seringkali di era seperti sekarang banyak memakan korban terindikasi penipuan, baik itu melalui akun FB, IG, dan sebagainya. Yang tentunya hal itu sudah bisa ditelaah sebenarnya jika kita mau teliti terhadap jual beli online itu sendiri. Sebab semua barang mempunyai kriteria harga, terus kualitas, dan hal itu semuanya mempunyai standar harga dari yang baik dan yang super baik. Pertama-tama yang perlu kita kupas tuntas adalah kita dihadapkan dengan masalah promosi, di mana dalam promosi itu tentunya yang mengandung unsur penipuan itu bisa dipelajari sebenarnya kalau kita mau belajar tidak langsung terpengaruh oleh harga. Kadang harga memang menggiurkan, akun itu bisa jadi menarik sebenarnya, karena memang itu dibuat oleh orang-orang yang memang profesional sebenarnya di bidangnya. Tentu saja yang perlu kita amati terlebih dahulu dalam mengantisipasi terjadinya penipuan, dalam kita itu mengkonsumsi promosi yang berjalan itu harus diamati paling tidak ada 5 faktor. Kalau di IG terus di fanpage seperti halaman FB atau marketplace, kita itu bisa dilihat dulu. Kadang itu memang bersponsor, tapi bisa jadi sponsor itu hanya berlaku beberapa saat karena itu memang dibuat untuk digunakan sebagai akun palsu sama orang-orang tertentu. Indikasinya ya terutama supaya meyakinkan orang bisa dilakukan dengan bersponsor. Dan yang kedua, itu tentunya dengan harga. Harga itu harus pintar-pintar sebagai pembeli itu dicari perbandingannya. Kalau semisal merek baju ini atau pada umumnya itu kaum ibu-ibu yang mudah kena tipu, karena menjelang kayak musim lebaran, baju-baju itu sangat jadi perburuan yang sangat diburu sama kaum ibu-ibu. Jadi hati-hati dengan harga murah. Terus yang ketiga, itu biasanya yang jadi umpan dari penipuan itu sendiri adalah barang baru. Entah itu model baru, entah itu model yang update, yang semisal tahun sebelumnya belum ada, tahun sekarang baru ada, itu marak di online kan, di mana-mana ada. Dan kita itu harus menelaah dari akun yang mana dia muncul. Kemudian jika memang harga di luar standar harga itu perlu dicurigai. Terus yang keempat, sebenarnya penipu itu melakukan triknya ketika ada orang yang sudah masuk perangkapnya itu melalui chatting. Dalam chatting mereka sebenarnya itu sangat meyakinkan, memberikan seakan-akan itu tanpa ada unsur penipuan. Dan ketika orang itu tergiur, ditawari banyak barang macam-macam dan sebagainya, dia disodori di chatting seperti itu untuk meyakinkan targetnya. Nah, setelah seperti itu kita perlu antisipasi apakah orang itu memang benar punya akun yang resmi atau tidak. Terus bagaimana cara kita mengantisipasi terhadap unsur-unsur penipuan yang sudah merajalela? Kita harus mempunyai jurus gitu tentunya untuk melakukan pencegahan agar tidak sampai terjadi hal seperti itu. Apa saja yang perlu dilakukan? 1. Mintalah transaksi online paling tidak. Transaksi online
seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Paling tidak dalam transaksi online ada jarak yang bisa dijadikan pertimbangan selama beberapa hari dalam pengiriman, di mana dalam transaksi online tentunya itu sudah dijembatani oleh admin. Nah, ketika barang nyampe, barang tidak sesuai pesanan, bisa difoto, divideokan, lalu dikomplainkan ke admin. Itu ada jembatan yang bisa ditempuh antara penjual dan pembeli. Nah, di sana keamanan atau keterjaminan toko online memberikan suatu solusi. Maka yang pertama yang menjadi antisipasi adalah punya toko online. Jadi tidak mungkin di era seperti sekarang pebisnis tidak punya toko online. Jadi kalau nggak ada toko online-nya, maka jangan langsung buru-buru transaksi. Yang kedua, yang perlu diminta dari penjual adalah mintalah fotokopi KTP, dan itu disandingkan, syaratnya harus disandingkan dengan buku tabungan. Nah, fungsinya apa? Supaya bisa diketahui bahwa alamat di KTP itu atau nama di KTP itu apakah sudah sesuai dengan yang ada di buku tabungan. Karena dari sanalah bisa diketahui unsur-unsur penipuan. Soalnya tidak mungkin orang punya KTP lalu punya buku tabungan dengan KTP-nya tidak sama. Itu tidak bisa secara umum. Terus yang ketiga, ya pancinglah, ajak ketemuan seperti COD-an sekarang. Lalu maksudnya untuk seberapa jauh dia bisa memberikan kepercayaan, apakah dia mau COD-an atau tidak. Terus yang kelima, harus diteliti. Semisal dia menghubungi dengan pakai nomor HP, harus diteliti seberapa cepat dia membalas WA atau SMS ketika melakukan transaksi. Semisal kalau sekarang melakukan chatting, besok kita mau transaksi, kita coba chat lagi seberapa cepat dia menjawab. Kalau semisal ada jeda sampai 2 jam, 3 jam, tidak mungkin nomor yang dipakai terus menerus dalam menjawab WA atau SMS sampai lambat beberapa jam. Jadi paling tidaklah orang selama tidak beristirahat tidur atau perjalanan, paling tidak 2 jam itu harus sudah ada jawaban. Itu untuk memastikan. Kalau sampai 24 jam itu tidak bisa, itu perlu dicurigai. Dan terus kita coba, selain itu kita coba untuk di video call. Biasanya rata-rata 75% yang ada unsur penipuan itu tidak bisa di video call. Kadang nomor dipanggil masuk tapi tidak bisa diangkat, nggak pernah diangkat maksudnya. Hal itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang profesional di dalam menjalankan trik untuk menipu orang. Mungkin demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi online, dan terus berhati-hatilah supaya tidak sampai kena tipu. Menjelang bulan Ramadan biasanya gencar-gencarnya penipu menjalankan aksinya, karena pada saat itu orang semuanya membutuhkan seperti baju baru, apa baru dan sebagainya. Oke, semoga video ini membawa manfaat. Sekian, sampai jumpa di acara yang lain.